Buletin Dakwah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia nomor 11 tahun ke-16 Rajab 1409 Hijriah Maret 1989. Pidato takziah Bapak Muhammad Natsir seusai mencolatkan jenazah almarhum Bapak Syafruddin di Masjid Al-Azhar. Syafruddin bertumpu di atas keyakinan, tiap-tiap yang mati pasti akan menemui maut. Maut itu adalah hidup yang baru. Selama hidup di dunia ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, seperti dinyatakan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 35 sebagai berikut. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Tetapi di samping itu ada ujian bi khair, ujian bagi tiap-tiap orang hidup, kesenangan, kekayaan, kekuasaan, dan lain-lain. Semua itu yang enak-enak menjadi ujian. Menurut ukuran yang biasa, kedua ujian itu telah dilalui oleh beliau dengan cara yang baik, alhamdulillah. Beliau mencampurkan diri dalam memperjuangkan Republik Indonesia dengan segala macam bahaya-bahayanya, dan tidak pernah ia mengeluh. Banyak orang tidak tahu satu sejarah, langkah yang beliau lakukan, yang waktu Republik Indonesia di Yogyakarta dalam kepungan Belanda dan tidak bergerak sama sekali. Maka pemerintah merasa perlu mengadakan hubungan dengan luar negeri. Siapa yang akan pergi ke sana? Tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh dengan aman. Waktu itu, Syafruddin Prawira Negara menawarkan diri. Ia akan pergi ke Filipina dengan satu pesawat terbang, yang bukan pesawat biasa. Dia di sana mengembangkan pemikiran-pemikiran di kalangan orang Filipina, bahwa yang dikerjakan oleh Republik Indonesia waktu itu adalah dalam rangka memperjuangkan mencapai kemerdekaan. Almarhum menghubungkan soal-soal ekonomi dengan Filipina. 7 hari beliau di sana, alhamdulillah beliau dapat kembali dengan selamat. Itu adalah satu ujian. Selain daripada itu, almarhum tidak menghentikan tangan dan pemikiran. Tidak menunggu-nunggu perintah dari atasan. Tidak menunggu-nunggu tuntutan dari orang banyak. Beliau mempunyai daya pikir dan daya cipta di dalam keadaan yang serba sulit. Pada permulaan kemerdekaan, kita masih memakai uang Jepang. Pada waktu itu, ekonomi kita makin merosot. Maka saudara Syafruddin Prawira Negara sebagai Menteri Keuangan di waktu itu mengambil inisiatif prakarsa untuk menerbitkan uang Republik Indonesia sendiri. Banyak dari kawan-kawan yang anggota-anggota kabinet di waktu itu garut-garut kepala dan bertanya apakah ini tidak terlampau berani. Tapi saudara Syafruddin Prawira Negara berusaha meyakinkan bahwa ini satu-satunya jalan untuk mengatasi kesulitan. Keluarnya uang Republik Indonesia itu ternyata diterima oleh rakyat yang banyak di seluruh Indonesia dan dapat dipahamkan oleh luar negeri. Saya hanya ingin menekankan sedikit bahwa apa yang disampaikan oleh Syafruddin selama ini didasarkan kepada satu keyakinan bahwa sesuatu itu baik, dan kadang-kadang dia sendiri yang terjun lebih dahulu mengerjakannya. Mudah-mudahan almarhum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang dan ridho serta diridhoi oleh Rabbul Izzati.